Apakah sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Iya, Pak. Sudah tinggal di slideshow aja, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Bapak Ibu, selamat sore. Sore, Bapak. Ya, perkenalkan saya itu Kepala SMA Negeri 2 Klaten, PLT Kepala SMA Negeri 3 Surakarta. Saya akan menyampaikan pengembangan EKSP berbasis data melalui Komika Aborigin OPM YOB ya. Ya, Bapak Ibu, sekilas kalau melihat kalimat itu, sekarang trennya karena ada istilah perencanaan berbasis data, maka kurikulum satuan pendidikan itu kemudian dikembangkan berbasis data. Karena kemudian di Provinsi Jawa Tengah khususnya ada pengembangan elektronik KSP, maka kemudian namanya pengembangan EKSP berbasis data melalui Komika Aborigin OPM YUB. Sesungguhnya itu kepanjangan Komika itu komunikasi, APO itu dari kolaborasi, kemudian berbagi, dan kemudian IN-nya pendampingan. OPM itu optimalisasi platform Merdeka Mengajar, WA, YouTube, dan Instagram. Sebagai seorang ASN atau pegawai provinsi atau dimanapun, di sana salah satu yang sekarang mengemuka terdampak dari Permen PAN RB nomor 1 2023 di guru itu ada praktek kinerja, ada perilaku kerja, ada pengembangan kompetensi, dan ada bukti dukung. Dan sudah kita ketahui dan sekarang diaktualisasikan kaitan dengan penilaian itu, maka muncul berakhlak sebagai perilaku kerja, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian dalam konteks pembelajaran bagi CGP, dan ini bisa diterapkan di kelas, ini menganut alur merdeka, kurikulumnya kurikulum merdeka, eranya merdeka belajar, alur pembelajarannya menggunakan merdeka, dan di kali ini kita pun sering mendengarkan istilah refleksi, ya, refleksi dalam IKM implementasi kurikulum merdeka, baik menyangkut Kombel, KSP, pembelajaran, asesmen, P5, dan yang lainnya. Tadi oleh Bu Titi sudah disampaikan berbagai hal menyangkut regulasi dan lainnya. Kemudian ketika kita belajar atau memahami, mencoba mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka ini alur yang dari tahun 2023, ini dari langkah 1, 2, 3, 4. Yang pertama konsepnya, yang kedua kaitan dengan pembelajaran dan asesmen, dan yang ketiga dulu namanya KOSP, sekarang namanya KSP. Kemudian yang keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saat ini P5 hanya menjadi salah satu dari kokurikuler.
Dan Bapak Ibu sekalian, tadi mengiringi penyusunan dan pengembangan KSP ini ada banyak regulasi yang mengiringi dan mengalami penyesuaian, dan kali ini nanti saya lebih banyak akan bicara tentang bagaimana atau pengalaman praktek baik saya kaitan dengan penyusunan dan pengembangan KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan, yang merujuk pada Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 dan regulasi yang lain, yang ini semua dapat dilihat, dibaca, dipelajari, didalami melalui platform Merdeka Mengajar. Sekilas Permen nomor 12 tahun 2024 yang orang banyak menyebut sebagai kurikulum nasional, padahal namanya tetap kurikulum merdeka, hanya berlaku secara nasional. Kemudian karena kita mengembangkan KSP dengan berdasar permen tersebut, maka ini kalau kita bedah permen itu, Permendikbudristek itu ada 5 bab, 35 pasal. Bab 1 ketentuan umum, bab 2 cakupan kurikulum merdeka, bab 3 implementasi kurikulum merdeka, bab 4 ketentuan peralihan dan penutup. Kemudian lampiran 1 tujuan, prinsip, karakteristik pembelajaran, landasan filosofis, sosiologis, dan psikopedagogis. Lampiran 2-nya adalah struktur kurikulum. Lampiran 3-nya adalah pengembangan ekskul yang menyangkut komponen, jenis, prinsip, mekanisme evaluasi, daya dukung, dan pihak yang terlibat. Kemudian beberapa definisi yang ada di sini: intrakurikuler, kokurikuler, dan ekskul. Beberapa pembaharuan yang ada, tadi juga sudah disebutkan, bahasa Inggris mulai kelas 3 SD nanti akan menjadi pelajaran yang wajib. Kemudian, kalau dulu kita mengenal akselerasi, ini nanti anak-anak yang memiliki kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan belajar dan atau pendalaman dengan pengayaan capaian pembelajaran, namun bukan dalam rombongan belajar. Kemudian tadi sudah disampaikan, yang akan kita bahas lebih mendalam, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Namun perlu saya sampaikan, di Provinsi Jawa Tengah, sekalipun ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan, kita tetap ada prosesi quality control, yang kemudian ada proses-proses dan prosedur yang dijalani sampai akhirnya nanti ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Ada model-model penjaminan agar kurikulum tersebut menjadi kurikulum yang sesuai kebutuhan yang berpihak pada murid. Tadi sudah disampaikan pula tentang ekskul, kemudian tentang tanggung jawab satuan pendidikan. Nah, kemudian penyusunan kurikulum satuan pendidikan berbasis data, ada penyusunan dan ada pendampingan. Tentu ketika kita menyusun KSP, tetap menggunakan prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan, berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Apa saja yang diperlukan, maka sebelum kita menyusun KSP, sudah selayaknya kita memahami secara utuh
kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menyangkut tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, SNP, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran yang sudah mengalami penyesuaian. Tadi memahami prinsip penyusunan KSP khusus untuk SMK ditambah memahami kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Bagi yang sudah memiliki dokumen kurikulum dapat melakukan peninjauan dan revisi. Siapa saja yang terlibat, pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, kemudian yang lainnya, dunia usaha dan dunia industri. Mengapa perlu? Tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu. Ini kerangka dasar yang kita pahami bagi sekolah yang belum pernah menyusun. Ya. Analisis konteks, visi, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, merancang evaluasi, pengembangan profesional, dan pendampingan. Sedangkan bagi sekolah yang sudah memiliki itu dalam konteks sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak angkatan 1, 2, dan 3 sudah memiliki itu, ataupun sekolah-sekolah yang kemarin memilih mandiri berubah sudah melakukan itu, sehingga ada modifikasi terkait dengan itu. Lalu bagaimana pengembangan KSP di Jateng? Dalam hal ini saya berada di SMA Negeri 2 Klaten. Ya, tidak jauh berbeda dalam konsep perencanaan berbasis data. Pergerakannya melalui identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, benahi implementasi. Sebagai maskot awalnya adalah IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Kemudian, informasi ini juga sudah tersebar 8 aksi penjabaran siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Perencanaan berbasis data, dalam hal ini pengembangan KSP berbasis data, diawali dengan adanya asesmen nasional yang menghasilkan rapot pendidikan, yang selanjutnya Kepala Satuan Pendidikan akan memimpin diskusi bersama warga Satuan Pendidikan untuk mengidentifikasi kondisi layanannya menggunakan rapot pendidikan dan sumber data yang lain. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan akan melakukan refleksi untuk penentuan fokus peningkatan layanan satuan ke depan. Tentu kemudian ini pula nantinya akan disusun, diletakkan rencana-rencana itu di dalam rencana kerja tahunan yang ada anggarannya, kemudian diletakkan di rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kemudian langkah yang berikutnya, yang keempat, bersama warga Satuan Pendidikan memimpin penyusunan pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran di tingkat Satuan Pendidikan, memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi, kemudian mereka program kegiatan serta anggaran, kemudian implementasi rencana, dan selanjutnya revisi perencanaan dan penganggaran. Dalam POS ada mekanisme pergeseran dan perubahan. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan di sana tertulis ada data yang lain. Sebagaimana diketahui, ya dasarnya ketika kemudian kita membuat KSP adalah diantaranya rapot pendidikan dan sumber data yang lain. Dalam prosesi implementasi Permenpan RB terintegrasi dalam PMM Perdirjen 7607, yang kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan penilaian
menyangkut praktek kinerja, perilaku kerja, dan juga pengembangan kompetensi dengan didukung oleh data yang ada. Maka saya pikir data yang lainnya selain rapot pendidikan termasuk dimensi-dimensi yang telah dipilih oleh guru, kemudian dilakukan pembelajaran, upload modul ajarnya, kemudian ada observasi, dari observasi ada tindak lanjut dari observasi, ada refleksi dan tindak lanjutnya, data dan informasi yang didapat dapat dipergunakan sebagai informasi kelanjutan dalam pengembangan modul ajar berikutnya dan sekaligus dapat menjadi masukan ketika kemudian kita akan mengembangkan KSP ke depan. Demikian pula dari ritme-ritme yang ada di sini, pemanfaatan informasi, hasil observasi dan nilai kinerja guru tersebut selanjutnya dapat dipakai sebagai data untuk pertimbangan ketika kemudian kita menyusun modul ajar lebih lanjut, kita mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Tentu ketika kita melakukan inovasi, kita melakukan perbaikan, kita melakukan pembaharuan, tentu kita harus tahu dan paham konsepnya. Kita upayakan dalam konteks kepala sekolah maupun guru, tentu kapasitasnya kita bangun, kita tumbuhkan kolaborasi melalui gotong royong dengan segala elemen yang ada di sana. Kemudian kita implementasikan secara bermakna. Ada lahir banyak praktek baik, mudah-mudahan berikutnya akan menjadi penggerak dan selanjutnya semuanya akan menjadi agent of change. Nah, ini Jawa Tengah merintis EKTSP itu sudah beberapa tahun yang lalu karena didasarkan oleh banyak hal, diantaranya hanya untuk tanda tangan waktu itu harus sampai ke provinsi yang jaraknya cukup jauh dan bahkan pernah ada yang kecelakaan juga, maka dilakukan EKTSP, kemudian elektronik KSP. Dan sekarang dengan lahirnya Permendikbudristek nomor 1224 cukup ditandatangani oleh kepala sekolah. Namun dalam perjalanannya di Provinsi Jawa Tengah ada kegiatan atau ada 5 kegiatan, mencakup 5 kegiatan itu diantaranya adalah yang pertama menyusun dokumen KSP yang terdiri dari KSP-nya sendiri dan perangkat lainnya, ada verifikasi dan penilaian dokumen KSP oleh Kepala Satuan Pendidikan, ada validasi oleh pengawas, ada verbal sebagai dasar pemberian rekomendasi dokumen KSP oleh cabang dinas. Kemudian ada review KSP sebagai dasar penetapan dokumen KSP oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi kita mengirim data secara elektronik. Nah, ini prosedurnya. Jadi yang pertama, kita di sekolah membuat tim pengembang kurikulum atau mungkin ada yang menyebut sebagai komite pembelajaran. Kemudian yang kedua, tim pengembang itu melakukan analisis pemenuhan 8 SNP berdasar rapot pendidikan yang juga dengan menggunakan data yang lainnya. Kemudian menyusun program kerja pengembangan KSP, melakukan analisis konteks. Yang pertama, analisis ketentuan peraturan perundangan mengenai kurikulum, analisis kebutuhan peserta didik, satpen, dan lingkungan. Yang ketiga, analisis ketersediaan sumber daya pendidikan, yang ketiganya saling berkaitan. Menyusun draft, melakukan review dan revisi bila sudah memiliki dokumen,
dilakukan biasanya melalui kegiatan workshop dan kegiatan lainnya. Kemudian dari sana Bapak Ibu kepala sekolah ini akan melihat dokumen menilai. Kalau di kurikulum 13 nilai silabus, maka di sana akan melihat ATP, TP, kemudian ada finalisasi dokumen. Setelah itu diunggah, dilihat oleh pengawas, nantinya ada rekomendasi dari Capdin, dan selanjutnya ada persetujuan penetapan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baru di nomor 9, baru ditetapkan oleh sekolah. Langkah-langkah ini dilakukan dalam kerangka untuk penjaminan mutu. Kontennya yang ada, saya pikir tadi sudah disampaikan Bu Titi, ini dokumennya ada penyesuaian, mungkin tadi di pendahuluan di sana di sini ada branding satuan pendidikan, ada pengorganisasian pembelajaran, ada perencanaan pembelajaran dalam lingkup sekolah dan kelas, kemudian ada evaluasi pendampingan dan pengembangan profesional. Berikut lampiran-lampirannya. Nah, ini tampilannya. Saya pikir ya isinya apa saja. Nah, terkait dengan ini struktur kurikulum di SMA, di mana kita ketahui ada tambahan pelajaran sejarah lanjut, kemudian di bahasa Inggris sekarang tidak ada project. Ya, pola pembelajaran dijelaskan pula di permen, yang saya pikir di muatan ini memang perlu ada di poin yang C, ada pembelajaran dan inquiry, lintas mata pelajaran, tematik, integratif, kolaboratif. Ini berbagai cara bagaimana mata pelajaran itu diajarkan. Struktur kurikulum di kelas 11, kelas 12, sebagaimana diketahui di SMA, tidak ada lagi penjurusan, adanya adalah pemilihan mata pelajaran. Dengan alokasi masing-masing mata pelajaran 5 JP per minggu atau 180 JP per tahun, kecuali kalau ambil pelajaran prakarya dan KWU. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya menyampaikan bahwa ini data dan informasi, saya pikir kalau yang lalu P5 itu jadi kokurikuler satu-satunya, yang sekarang hanya menjadi salah satu saja. Saya lanjut ke, ya, ini saya pikir sudah. Kemudian, ya, bagaimana saya menyusun itu? Ya, saya melakukan optimalisasi komunitas belajar Komika Aborigin of Mboyobi tadi. Demikian Bapak Ibu ya, apa yang telah disampaikan oleh salah satu kepala sekolah ya di SMA ya, yang sudah mencontohkan proses tentang penyusunan KSP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.